Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya Ardianti di program Apa Kabar Makassar. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Sugianto Wahid selaku Ketua Garuda Astacita Nusantara atau Gansulsel. Selamat sore Pak. Sore Mbak. Iya, gimana kabar nih? Alhamdulillah Iya. baik. Ya, jadi hari ini kita bakalan banyak bahas tentang Astacita Nusantara. Nah, Pak, ngomong-ngomong kita sudah tadi buka tentang Garuda Astacita Nusantara. Nah, GAN itu sendiri apa sih, Pak? Oh iya Mbak. Iya. Jadi Garuda Astacita Nusantara itu adalah sebuah ormas yang didirikan oleh sebuah kelompok dengan tujuan untuk membantu pemerintah Iya. untuk mengawal program-program Astacita Bapak Presiden Prabowo. Iya. Jadi Garuda Astacita Nusantara itu didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2024. Nah, jadi Garuda Astacita Nusantara juga itu sudah berbadan hukum. Oh. Jadi setelah didirikan dilaporkan ke Menkumham, akhirnya sudah berbadan hukum. Berarti dari 2024 program Garuda Astacita Nusantara ini sudah launching ya, Pak? Ya, jadi sudah jadi upaya dari DPP akan membentuk beberapa DPW di seluruh Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya dipercayakan Iya. sebagai ketua di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan kita sudah bentuk kepengurusan, Iya. kita coba merangkul semua golongan, baik itu akademisi, praktisi maupun pemuda, semua kita rangkul dalam suatu wadah yang namanya Garuda Astacita Nusantara Sulawesi Selatan. Dengan singkatan Gansulsel. GAN. Nah, ini sangat menarik sekali karena ternyata Gansulsel ini di dalamnya itu semua ormas ada ya, Pak. Baik dari kepemudaan, dari ormas, terus ini yang sangat menarik juga, Pak. Saya dengar-dengar bahwa Gansulsel ini bakalan buat yang namanya satu dialog. Ya, Dan kayaknya ini besok nih, Pak ya. ya. Nah, mungkin kita bisa bahas juga di sini tentang dialog. Ya, Nah, ya. temanya saya sudah ada catatan sedikit mengenai temanya yang bakalan didiskusikan buat besok itu tentang Garuda Astacita Nusantara mengawal Astacita Presiden dan penandatangan MOU. Ini menarik sekali. Nah, Pak, bisa dijelaskan nggak sih Gansulsel ini mengangkat tema yang sangat menarik ini kok bisa? Ya. Iya. Jadi Garuda Astacita Nusantara Sulawesi Selatan baru mendapatkan SK sekitar 2 bulan yang lalu, Mbak. Oh, baru. Baru mendapatkan. Tapi teman-teman bergerak cepat karena teman-teman sadar bahwa disinilah wadah mereka untuk bergerak untuk betul-betul mengawal program pemerintah pusat, Iya, betul. program strategis Bapak Prabowo dengan 8 astacitanya. Jadi tentu Gansulsel tidak mungkin berjalan sendiri. Makanya teman-teman menyadari bahwa ayo kita rangkul semua ormas, NGO, pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, semua kita rangkul untuk bisa bergabung dalam Garuda Astacita Sulawesi Selatan. Iya, betul. Nah, kenapa harus mengajak mereka semua? Karena kan ada 8 Astacita Bapak Presiden Prabowo itu terdiri dari beberapa sektor. Iya. Jadi makanya tentu Garuda Astacita Nusantara tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu salah satu fungsi dialog besok itu adalah mengajak kepada semua teman-teman NGO, organisasi masyarakat, pemuda untuk sama-sama ayo kita mengawal program strategis
Presiden Bapak Prabowo. Betul sekali. Nah, Pak, tadi kan sudah disinggung nih tentang 8 asta cita. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Pak, apa ke-8 asta cita ini supaya kita juga publik juga tahu tentang program strategis dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, tentu sebagaimana kita ketahui bahwa 8 program Astra Cita Bapak Presiden Prabowo itu yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Tentu ya ormas-ormas yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terus masalah ideologi dan lain-lain, tentu kita ajak dong untuk ikut serta berjalan dengan GAN Sulsel. Terus yang kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan nasional negara. Jadi berbicara masalah pertahanan, makanya kami juga akan melakukan audiens dengan unsur-unsur yang punya fungsi masalah keamanan negara, mungkin Panglima TNI, Panglima Pangdam, terus Bapak Kapolda, dan lain-lain sebagainya. Terus masalah lapangan kerja. Tentu ada lapangan kerja juga ya, Pak? Ya, tentu kita semua tentu harus berperan. Bagaimana caranya untuk mengurangi pengangguran, ya, mengurangi pengangguran tentunya sekali lagi GAN Sulsel tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu memang dari awal kami sudah sampaikan bahwa kami harus mengajak teman-teman yang lain. Iya, betul sekali, untuk berjalan bersama untuk membangun bangsa ini. Gitu. Betul. Iya, sangat menarik sekali nih, Pak. Sudah dimention tadi bahwa ternyata GAN Sulsel juga ini berkolaborasi dengan beberapa instansi, baik itu dari pemerintahan, dari kepolisian, Pangdam dan segalanya. Nah, ternyata GAN Sulsel juga ini Pak, satu program program yang dibawa di Sulsel ini. Tadi itu sudah sempat saya dengar nih, Pak. Salah satunya itu adalah Koperasi Merah Putih. Iya, betul. Ya, ini menarik juga nih, Pak. Iya, iya. Jadi salah satu cita-cita bahwa Bapak Presiden itu adalah membangun bangsa dari desa. Salah satu program yang Bapak Presiden Prabowo akan laksanakan adalah dengan membangun Koperasi Merah Putih di semua desa. Iya, betul. Membangun koperasi di semua desa itu tentu tidak mudah, Mbak. Karena masalah SDM, masalah ya banyak faktor lah. Oleh merasa terpanggil, khususnya Garuda Astra Cita Nusantara. Karena kita di pengurusan kita itu terdiri dari beberapa unsur akademisi, praktisi, termasuk ahli-ahli koperasi ada di dalam situ. Oh, ada juga ada ya, Pak? Beberapa ahli hukum koperasi, ahli koperasi, entrepreneur dan lain-lain ada. Oleh karena itu teman-teman merasa terpanggil untuk membuat modul keuangan, modul entrepreneur, modul dan lain-lain sebagainya, agar supaya nantinya diharapkan bahwa dengan adanya pendampingan ini tentu yang kita harapkan adalah koperasi ini berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Karena koperasi dibekali dengan sebuah pinjaman yang akan menjadi tanggung jawabnya untuk dikembalikan. Iya, betul-betul. Nah, oleh karena itu Garuda Astra Cita Nusantara Sulawesi Selatan merasa terpanggil secara moral bahwa kita harus turun mendampingi, memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka agar supaya dana yang pemerintah titipkan untuk koperasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Berarti GAN Sulsel ini lebih kepada pendampingan terhadap koperasi ini ya, Pak? Ya, tentunya yang diharapkan adalah tentu dengan pembentukan 8.000 koperasi seluruh Indonesia, 80.000 koperasi seluruh Indonesia itu tidak mudah, Mbak. Iya, betul-betul, Pak. Nah, khususnya di Sulawesi Selatan kami sudah melakukan audiens dengan beberapa kepala daerah dan alhamdulillah beliau
menyambut dengan positif bahwa siap untuk didampingi oleh teman-teman Garuda Astacita Nusantara Sulawesi Selatan. Tapi kalau koperasi Desa Merah Putih ini yang di Sulsel ini sudah ada berapa nih Pak? Atau dari Gansulsel sudah mendampingi berapa nih koperasi? Besok kita akan melakukan MOU. Rencananya sih ada 5 sebenarnya Bupati, tapi terkonfirmasi baru ada 3 yang pasti yang akan datang. Setelah ada MOU itu kan payung hukum supaya kami dari Garuda Astacita Nusantara itu berjalan bukan di hutan rimba tapi ada rel yang ada payung hukum yang mengharuskan kami untuk melakukan pendampingan. Kepada Koperasi Merah Putih. Kemarin waktu Ibu Bupati baru, kita patut berbangga sih sebenarnya. Bupati baru adalah bupati pertama di Indonesia yang menyerahkan akte pendirian Koperasi Merah Putih di Indonesia. Jadi kebetulan kami juga diundang karena rencana juga teman-teman Garuda Astacita Nusantara itu akan mendampingi para ketua-ketua koperasi nantinya yang ada di Kabupaten Baru. Berarti yang baru pertama yang menyerahkan MOU itu akte pendirian itu koperasi itu baru-baru ya Pak. Baru. Dan sudah didampingi dong sama Gansulsel. Kemarin kita sempat dampingi. Sangat luar biasa ya. Nah Pak, ini kan tadi juga saya sempat baca ya Pak tentang koperasi Desa Merah Putih. Nah, di urutan pertama ini Pak, itu adalah Sulbar. Terus di urutan kelima ini ada Sulawesi Selatan. Nah, gimana nih Gansulsel untuk bersinergi supaya nantinya dari Koperasi Merah Putih ini bisa naik ke atas? Jadi yang kita dampingi adalah bagaimana tata kelola koperasi nanti itu bisa berjalan dengan baik. Masalah Sulbar nomor 1, ini nomor 5 ya itu urusan pemerintah setempat. Bagaimana kecepatan mereka membentuk. Tapi tanggung jawab moral kami itu adalah bagaimana mendampingi koperasi-koperasi yang telah dibentuk itu agar supaya betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah. Iya betul Pak. Karena kan memang tujuannya Garuda Astacita itu mengawal dan mengawasi program Astacita Bapak Presiden Prabowo. Itu rencananya memang tujuan daripada GAN itu seperti itu. Iya lebih kepada mengawasi ini Pak. Apalagi kan Gansulsel itu buat satu modul ya Pak. Dan modul itu yang bakalan dibawa kepada daerah misalkan Maros. Ini nih modulnya dan melakukan pelatihan ya Pak. Bukan satu modul tapi sekarang ini sudah ada hampir 15 modul yang teman-teman bikin yang nanti kan gini Mbak. Jadi semua daerah itu punya karakteristik berbeda misalnya. Yang kita inginkan adalah dia koperasi itu bergerak sesuai dengan potensi daerahnya, bukan karena dia ikut dengan daerah sebelah padahal potensinya nggak ada. Fungsinya kita dampingi seperti itu. Berarti sudah ada 15 modul ternyata. Sudah ada dan terus kita siapkan. Dan sangat luar biasa dong Gansulsel ini karena ternyata sudah sangat terbentuknya ini baru di awal tahun ini ya Pak. Di awal tahun tapi sudah jalan cepat kalau saya bilang ini Pak. Kita mungkin karena panggilan moral dari teman-teman semuanya. Jadi kami didampingi oleh puluhan profesor yang masuk dalam struktur kepengurusan menjadi dewan pakar. Saya juga bingung banyak yang nelpon untuk bergabung. Padahal sebenarnya ini ormas yang ya memang kerja sosial, namanya organisasi masyarakat itu tujuannya memang hanya menginginkan kebaikan saja. Iya betul sekali. Tapi alhamdulillah ternyata Garuda Astacita Nusantara Sulawesi Selatan itu disambut baik oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Buktinya beberapa profesor itu nelpon untuk bergabung. Mereka memang punya keinginan untuk mungkin mengabdi ya sesuai dengan disiplin ilmu.
Salah satunya adalah Profesor WR4 kita Profesor Adi Maulana. Memang di dalam Astacita Bapak Presiden itu ada masalah hilirisasi juga. Jadi hilirisasi masalah tambang. Iya. Di situ nanti mungkin ruangnya beliau untuk lebih banyak memberikan kontribusi, pemikiran-pemikiran dan lain-lain sebagainya. Tapi fokusnya Gansulsel ini kemana sebenarnya, Pak? Fokus kita itu ada ada 8 sesuai dengan program Astacita Bapak Presiden. Berarti ngikut dengan pusat. Karena memang tugasnya mengawasi supaya dan meyakini bahwa program ini betul-betul jalan. Tapi Pak, misalkan nih Pak, kita tidak di luar sana juga sudah banyak nih Pak yang didengar bahwa Koperasi Merah Putih. Apa sih ini Koperasi Merah Putih? Dan Gansulsel kan hadir nih Pak. Dan ketika nantinya ada sesuatu hal yang tidak sejalan dengan masyarakat, apakah masyarakat ini bisa menyampaikan ke Gansulsel atau seperti apa ini Pak? Ya, tentu Koperasi Merah Putih itu juga sudah dipikirkan matang-matang sama pemerintah pusat ya, makanya sesuai dengan program Astacita Bapak Presiden Prabowo membangun bangsa itu dari desa. Iya. Kekuatan ekonomi pedesaan kalau kuat, maka bangsa ini akan pasti kuat. Itu pikiran, makanya oleh karena itu kita dari Gansulsel ini merasa terpanggil nih. Dan memastikan bahwa betul-betul Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Berarti ada sinergi lah Pak ya di situ. Apalagi kan sudah ada NGO, ada kepemudaan, sudah ada profesor juga di dalam. Sinergi dan kolaborasi. Iya betul. Kuncinya untuk meraih sebuah kesuksesan itu sinergi dan kolaborasi. Itulah yang Gansulsel akan lakukan kepada. Tapi ada nggak Pak target berkelanjutan dari Gansulsel ini? Ya, karena sifatnya mengawal dan mengawasi aja, ya tentunya targetnya adalah memastikan bahwa program-program pemerintah, program Bapak Presiden Prabowo itu berjalan dengan baik. Iya betul. Itu aja. Berarti ketika sudah dikawal dengan baik-baik, kita juga ini ya dengan pemerintah pusat. Iya. Jadi pokoknya harus ada kolaborasi lah di sini. Iya. Nah Pak, mungkin bisa tadi juga kan sempat saya mention ya terkait dengan dialog untuk besok nih Pak. Kita kembali ke dialog lagi nih. Nah besok itu kan katanya ada MOU ya. Ada. Nah MOU dengan siapa-siapa ini Pak? Rencana MOU itu sebenarnya ada 4. Ya, pertama adalah Kabupaten Baru sudah oke, sudah insya Allah akan datang MOU besok. Terus Bupati Maros. Maros. Ya, Takalar, rencana Goa juga. Berarti sudah ada 4 kabupaten yang bakalan hadir MOU langsung dengan Gansulsel. Insya Allah. Dan tentunya juga ada diskusi publik nih Pak. Kira-kira yang bakalan dihadirkan di diskusi publik ini siapa-siapa nih Pak? Supaya nanti yang publik lihat di sini kita, mau deh ikut. Ya, di diskusi publik itu tentu teman-teman dari DPP ada yang hadir. Dalam hal ini diwakili oleh Sekjen, Sekjen Pak Erlangga Trisakti, terus ada Ibu Dr. Sakapati dan teman-teman, ada beberapa teman-teman dari Ganlah. Makanya harus datang supaya bisa ikut memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran bagaimana Koperasi Merah Putih ke depan, bagaimana program Astacita Presiden Prabowo ke depan, supaya kita bisa menampung masukan-masukan yang betul sekali. Tapi ini terbuka untuk publik nggak sih Pak? Ya. Untuk dialognya besok. Dialog itu sebenarnya kami batasi, ada beberapa ormas aja yang kami udah panggil, tokoh pemuda, terus beberapa dari universitas, terus dari BEM, semua BEM universitas kita panggil. Nanti kalau misalnya insya Allah ini acara perdana kami di sini. Ini sukses, nanti kita bikin acara lagi yang lebih wow ya lebih Pak. Besar lagi. Iya betul sekali. Tapi
saya dengar-dengar ini Pak, besok itu bakalan live di Kabar Makassar TV. Iya, alhamdulillah. Kami Jadi buat publik yang pengen nonton dan pengen Ya. tahu apa sih sebenarnya program dari Gun Sulsel ini, jadi bisa Ya. dilihat nantinya di YouTube. ya, tentunya Gan Sulsel berterima kasih ke Kabar Makassar yang sudah melakukan podcast hari ini Iya. ya, dan memberi live besok untuk Iya, acara betul. dialog. Tentu itu juga sumbangsi untuk membangun bangsa. Iya, betul sekali, Ya kan? Nah, jadi saya secara pribadi Iya. mewakili DPP tentu mengucapkan terima kasih kepada Kabar Makassar atas kesempatan yang diberikan untuk agar supaya masyarakat paling tidak lebih tahulah apa itu Iya, apa itu GAN Gun sebenarnya. Sulsel? Iya Pak. Mungkin Pak harapan ke depannya untuk Gun Sulsel ini seperti apa Pak? Jadi harapan kami adalah mari terus bersinergi dan berkolaborasi. Apapun ormas kalian, apapun disiplin ilmu kalian, mari kita terus bersama agar supaya cita-cita ke depan bangsa kita untuk Indonesia emas tahun 2045 bisa kita raih. Itu aja Mbak. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bapak Sugianto Wahid selaku Ketua Garuda Astacita Nusantara atau Gun Sulsel. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa sih sebenarnya Gun Sulsel, jadi nonton dong YouTube Kabar Makassar, dan besok juga itu bakalan ada dialog publik yang dilakukan oleh Gun Sulsel dan menghadirkan beberapa pembicara yang sangat luar biasa tentunya. Jadi mungkin itu aja bincang-bincang santai saya dengan Bapak Sugianto Wahid hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Iya. Jadi buat sahabat Kabar Makassar jangan lupa like, komen, dan subscribe.